Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah bersama para hamba-hambanya dalam hal ilmu dan pengetahuannya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Dan ini adalah hal yang sering diulang di dalam Al-Quran dengan berbagai macam relasinya. Kadang Allah mengatakan Inna Allah bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu, atau Inna Allah ala kulli syai'in syahid, Allah menyaksikan segala sesuatu. Tapi inti dari semua itu adalah Allah ingin mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa bersembunyi dari pengawasan manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi target bagi setiap mukmin, di mana ketika kita bisa berada pada level merasa terawasi oleh Allah, maka itulah yang akan menjadi penyebab kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan berupa menjalankan perintah ataupun kebaikan berupa meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ketika seseorang telah merasa diri terawasi oleh Allah, maka dia akan termotivasi di dalam melakukan kebaikan dan juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari kebaikan yang dia lakukan. Jamaah rahmatullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil jannah. Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang dilarang untuk berbisik-bisik, tsumma ya'uduna lima nuhu an, kemudian mereka kembali melakukan apa yang sebelumnya mereka telah dilarang, wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul, dan mereka berbisik-bisik satu sama lain dalam hal dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah, dan
berbisik-bisik tadi, jika menemui engkau Muhammad, jika bertemu dengan engkau atau mereka datang kepada engkau, hayyuka bima lam yuhayyika billah, mereka memberikan salam penghormatan tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul, dan mereka berkata di dalam hati-hati mereka atau pembicaraan di kalangan mereka, sekiranya Allah mengazab kita semua jika apa yang kita lakukan itu adalah keburukan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir. Cukuplah bagi mereka itu adalah neraka jahanam yang akan mereka masuki, fa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanaju bil itsmi wal 'udwan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling berbisik-bisik satu sama lain, maka janganlah kalian berbisik-bisik dalam hal dosa dan permusuhan serta maksiat kepada Rasulullah. Wa tanaju bil birri wat taqwa, dan berbisik-bisiklah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya kalian akan dikembalikan. Jamaah Allah, ayat yang ke-8, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang dilarang untuk berbisik-bisik? Alam tara ini adalah lafaz yang sering kita temui di dalam beberapa ayat Al-Quran, dan lafaz seperti ini dijelaskan oleh para ahli tafsir seperti dalam tafsir Ibnu Katsir. Alam tara itu maknanya adalah alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, atau tidakkah sampai kepada engkau pengetahuan tentang sesuatu. Karena kebanyakan yang disebutkan setelah alam tara ini adalah hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kepalanya Rasulullah SAW. Sehingga yang dimaksud dengan ro'a di sini, yang dimaksud dengan melihat, itu bukan melihat dengan mata, tetapi yang dimaksud adalah mengetahui. Jadi tidakkah engkau mengetahui? Samanya juga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi tidak melihat secara langsung peristiwa dihancurkannya pasukan bergaya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulub. Ini kisah dalam Bani Israil, orang-orang yang berlari keluar dari rumahnya karena takut kepada kematian dan jumlah mereka ribuan. Nabi SAW tentu tidak melihat dengan mata kepala hal tersebut, sehingga para ahli tafsir menafsirkan bahwa alam tara itu maknanya adalah alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, atau tidak sampai kepada engkau pengetahuan tentang ilal ladzina nuhu 'anil najwa, orang-orang yang dilarang untuk berbisik-bisik. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang dilarang berbisik-bisik di sini adalah ada yang menafsirkan orang-orang Yahudi dan ada yang menafsirkan orang-orang munafik, dan ada juga yang mengumpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Dan
jika kita membaca sejarah Rasulullah SAW, terutama di fase-fase ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah, maka kita akan dapati dan tergambarkan bagi kita betapa besar kebencian orang-orang Yahudi, sehingga berbagai hal mereka lakukan dan itu menunjukkan betapa bencinya mereka kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara bentuk ekspresi kebencian mereka itu adalah ketika mereka berpapasan dengan orang-orang beriman, dengan para sahabat, atau ketika para sahabat sementara mereka dilewati oleh para sahabat, maka mereka dengan sengaja berbisik-bisik satu sama lain yang tujuannya untuk mengganggu kaum muslimin. Tujuannya supaya kaum muslimin itu merasa bahwa mereka yang sedang dibicarakan. Makanya kenapa kita dilarang berbisik-bisik. Jadi kalau ada 3 orang yang sedang berkumpul, dilarang 2 orang berbisik, sementara yang satunya tidak diikutkan. Kenapa dilarang? Karena membuka ruang bagi yang satu orang ini untuk kemudian menduga-duga, bahkan mungkin berburuk sangka, jangan saya yang dibicarakan. Jangan-jangan dia membicarakan keburukan tentang saya karena dia tidak mengajak saya. Nah, dugaan-dugaan seperti itu, dan kita berusaha untuk mencegah diri kita menjadi sarana saudara kita terjerumus di dalam perbuatan dosa. Nabi SAW berpesan, la takun aunan lisyaitan ala akhi. Janganlah engkau menjadi penolong bagi syaitan untuk saudaramu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita menjadi penyebab saudara kita terjatuh di dalam kesalahan. Makanya suatu ketika juga Nabi SAW ketika mengantarkan istrinya, saat itu Nabi SAW sedang beriktikaf, kemudian didatangi oleh salah seorang istrinya yaitu Sofia. Lalu Nabi mengantarkan pulang. Pas di tengah jalan, Nabi SAW berpapasan dengan seorang sahabat. Lalu sahabat itu langsung pergi menjauh, menghindari Nabi SAW. Maka Nabi segera menghentikan sahabat itu dan mengatakan kepada sahabat itu, innaha Sofia. Sesungguhnya wanita yang bersama saya ini adalah Sofia. Kenapa Nabi mengatakan hal itu? Untuk mencegah sahabatnya itu menduga-duga hal yang buruk yang bisa menjatuhkannya di dalam kemaksiatan, bahkan kekufuran. Jangan sampai sahabat ini menduga, tadi Nabi jalan sama siapa itu? Siapa perempuan yang sama Nabi tadi? Jangan sampai ada dugaan seperti itu, lalu Nabi mengatakan sesungguhnya yang tadi bersama aku itu adalah Sofia. Ya, poinnya sama seperti yang kita sebutkan. Jangan sampai kita menjadi penyebab saudara kita terjatuh di dalam keburukan. Jadi orang-orang Yahudi dan demikian pula orang-orang munafik itu sering berbisik-bisik di antara mereka. Menceritakan hal-hal yang buruk tentang para sahabat, seperti di dalam surah Taubah yang menjadi sebab turunnya ayat la ta'tadzirul yawm qad kafartum ba'da imanikum. Itu juga berawal dari bisik-bisik di kalangan mereka. Mereka mengatakan dalam bisik-bisik yang mereka katakan, kami tidak menemukan manusia yang paling pengecut ketika di peperangan, paling rakus ketika di hadapan makanan selain daripada Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ternyata ada anak kecil yang lewat dan mendengar ucapan itu. Anak
kecil dari kaum muslimin mendengar ucapan itu, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang tadi berbisik-bisik itu, yang berbincang satu sama lain, dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka beruzur dengan mengatakan, innama kunna naqulu wa nal'ab. Rasulullah, itu tadi ucapan-ucapan bercanda saja, ya bukan sesuatu yang serius. Tapi ayat Allah turun dan mengatakan la ta'tadiru, jangan kalian beralasan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah jatuh dalam kekufuran setelah sebelumnya kalian menyatakan diri sebagai orang yang beriman, orang yang telah memeluk agama Islam. Jadi itu adalah sesuatu yang memang menjadi ciri khas ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ya, dan ini juga bagian dari penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang berada pada jalur kebenaran, berada pada jalan yang hak, jalan yang benar, maka karena menghadapi sebagaimana yang dahulu dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga kita memiliki kesiapan ketika misalnya diperhadapkan oleh kondisi dan situasi seperti ini. Jadi Al-Quran ini sebenarnya menjelaskan apa yang akan disebutkan oleh sebagian orang dengan yang namanya fikul waqi, pemahaman tentang realitas, pemahaman tentang keadaan yang ada pada orang-orang kafir. Salah satu keadaan yang kita diajarkan pada ayat ini bahwa mereka memang sangat gigih di dalam memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Nah, mereka sudah ketika hal ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengadukan hal tersebut, mereka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa, yang dilarang ini adalah orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, dan yang melarang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Tsumma ya'uduna lima nahu 'an. Tetapi mereka tetap melakukan. Sudah dilarang, berhenti sejenak, berhenti beberapa saat, setelah itu kembali lagi melakukan lagi perbuatan yang sama. Ya, dan an-najwa itu maknanya adalah berbisik, at-tanaji baina itsnaini fa aktsar, saling berbisik dua orang atau lebih. Wa qad takunu fil khair wa takunu fil syarr. Bisa yang menjadi tema bisik-bisik mereka itu adalah kebaikan, bisa juga keburukan. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada bisik-bisik di antara mereka kecuali jika bisik-bisik itu dalam rangka memerintahkan kepada bersedekah, atau memerintahkan untuk berbuat kebaikan, atau memerintahkan untuk mendamaikan saudara-saudaranya yang sedang berselisih. Jadi tidak mutlak bisik-bisik itu dilarang. Yang dilarang adalah kalau di dalamnya ada unsur maksiat, ada unsur menyakiti orang lain, maka itulah yang dilarang. Dan ini adalah standar etika yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ya, boleh jadi mungkin di sebagian kalangan biasa-biasa saja ada orang berbisik, kemudian yang di dekatnya tidak diikutkan. Mungkin kadang dianggap hal yang seperti itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat buruk dampaknya, karena seseorang bisa yang saudara yang di samping itu bisa terjerumus dalam buruk sangka kepada saudaranya. Wa yatanajawna bil itsmi thumma yaquluna liman nu'an wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Ini contoh bisik-bisik yang diharamkan. Itu kalau di dalamnya adalah dosa,
ya. Misalnya dia menyebut keburukan orang lain atau berghibah atau mengadu domba atau mengajak kepada hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ini ya dilarang, ini yang diharamkan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah ketika itu. Kemudian yang lain juga yang mereka lakukan adalah wa idza ja'uka, dan jika mereka datang kepada engkau, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi tadi datang kepada engkau, hayyuka bima lam yuhayyika billah. Jadi orang-orang Yahudi kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tujuan. Kadang mereka datang untuk diputuskan perselisihan di antara mereka. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena menilai bahwa hukum Nabi itu adalah hukum yang benar, tetapi mengharap, ya, mereka mengharap dengan keputusan Nabi dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada apa yang ada di dalam kitab mereka. Hanya ketika terjadi tindak pidana di kalangan mereka, itu datang kepada Nabi SAW, karena hukuman di dalam kitab mereka itu adalah dikisos. Mereka membawa Tauratnya sambil menutupi ayat yang di situ disebutkan ada kisos. Ternyata ketika sampai kepada Nabi, hukumannya sama, dikisos juga. Jadi kedatangan mereka kepada Nabi untuk diputuskan urusan dan perselisihan di antara mereka, itu terkadang tujuannya adalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ketika mereka datang atau mungkin berpapasan berjumpa dengan Nabi SAW, maka mereka hayyuka, mereka memberikan salam penghormatan, tetapi sesungguhnya bukan salam penghormatan, tetapi itu adalah bentuk kebencian juga. Jadi pada hal-hal yang mestinya di situ orang melakukan kebaikan, ada hormat menghormati, itu pun dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan kebenciannya. Di mana ketika mengucapkan salam kepada Nabi, mereka tidak mengatakan Assalamualaikum, tetapi yang mereka katakan Assalamualaikum. Jadi disamar-samarkan, seolah-olah mereka mengatakan Assalamualaikum, tetapi hakikat yang terucap dari lisannya itu adalah Assalamualaikum. Assalam itu keselamatan, doa kebaikan, tetapi kalau asam itu adalah kematian. Jadi diharap-harap atau dia harapkan Nabi segera diwafatkan. Assalamualaikum. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar hal tersebut, ya, bertepatan Nabi SAW berjalan bersama Aisyah dan dia mendengar orang Yahudi tersebut mengucapkan Assalamualaikum dan Nabi hanya menjawab Waalaikum. Dan ini adalah jawaban yang paling adil. Kalau ternyata yang dia ucapkan itu adalah salam, maka semoga mereka diberikan keselamatan, dalam arti diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ternyata yang mereka katakan Assalamualaikum, maka diberikan hal yang sama sebagaimana yang mereka berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Assalamualaikum waalaikumullah, ditambahkan laknat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seseorang itu tidak berlebihan di dalam merespon sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk direspon sesuai dengan kadarnya, tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan. Jamaah rahimahullah, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di lanjutan ayatnya, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka, masih ini berkaitan dengan dengan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan di dalam hati-hati mereka, ada juga yang menafsirkan mereka
fi anfusihim, ada di kalangan mereka. Mereka berbicara di kalangan mereka seraya mengolok, ya, laula yu'adzibunallah bima naqul. Tidakkah Allah mengazab kita dengan apa yang kita katakan? Jika yang kita katakan, jika bisik-bisik kita yang ada unsur maksiatnya, ada unsur menyelisih Rasulullah, ada unsur mengganggu orang-orang beriman, sekiranya itu adalah hal-hal yang buruk, tidakkah Allah segera mengazab kita? Ini adalah bentuk olok-olok di kalangan mereka. Ya, dan yang seperti ini, ya, yang seperti ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh, karena kalau kita baca bagaimana kisah Nabi Musa dengan mereka, hal yang seperti yang kita dapatkan, dan itu juga yang kadang kita dapatkan pada zaman ini. Tiba-tiba ada di antara mereka yang membakar Al-Quran atau bahkan menginjak-injak, banyak hal-hal yang kalau kita baca sejarah mereka di masa lampau, maka kita akan mengetahui ternyata memang seperti itu tabiat dan karakternya. Ketika Nabi menceritakan hal ini, ketika Nabi menceritakan misalnya tentang Nabi Musa dan kaumnya, Allah menceritakan Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, maka Allah juga menceritakan bagaimana cara Nabi Muhammad merespon hal-hal yang seperti itu. Artinya jangan sampai responnya itu berlebih-lebihan sehingga yang muncul bukan kemaslahatan tapi justru kemudaratan. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah bahwa merespon sesuatu itu tidak boleh dengan perasaan. Kalau pakai perasaan, kita dukung itu apa yang dilakukan oleh Aisyah. Kita marah. Nabi dikatakan Assalamualaikum. Sehingga kalau pakai perasaan, ya sebanyak-banyaknya kalimat buruk dibalas kepada mereka. Tetapi tidak bisa seperti itu di dalam menyikapi suatu persoalan. Disikapi dengan ilmu. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Nabi dalam kisah ini. Laula yu'adzibunallah bima naqul. Tidakkah Allah mengazab kita? Ini luar biasa ucapannya, ya. menantang datangnya azab Allah. Ya, sama dengan orang-orang dahulu bersama para nabi mereka ketika dinasihati ada siksaan, ya, siapa yang melakukan ini akan disiksa. Mereka mengatakan wa yaqulu sebagaimana dikisahkan oleh Allah, wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan itu yang engkau sebutkan itu datang? Kapan itu siksanya yang kau sebutkan itu datang? Kalau benar-benar engkau orang yang jujur, orang-orang yang benar di dalam ucapan. Jadi mereka menantang datangnya azab dan siksa Allah. Maka yang dijawab oleh Allah dalam ayat ini, hasbuhum jahannam, cukup neraka jahanam. Mungkin di dunia sebagian di antara mereka tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Ya, hidupnya berkecukupan, semuanya terpenuhi, sejahtera, bahkan mungkin berpuasa misalnya dalam bagian tertentu. Allah katakan cukup neraka jahanam. Jadi jangan Nabi Allah ingin mengatakan kepada orang-orang, jangan risau, jangan hirau dengan keadaan mereka di dunia yang mungkin semuanya tercukupi, karena hasbuhum jahannam yaslawna, yang mereka akan masuki habisal masjid, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala al-mu'minin an yatanajaw bil birr. Setelah disebutkan bagaimana ciri khasnya orang-orang Yahudi tadi, lalu kemudian orang-orang beriman diperintahkan kalau berbisik-bisiklah dalam kebaikan. Karena di hadis yang lain Nabi SAW juga pernah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, oleh umat-umat sebelum kita berupa keburukan-keburukan, maka pasti akan ada dari umat ini yang melakukannya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, sekiranya ada di umat terdahulu seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya, maka akan ada juga dari umat ini yang melakukan hal yang demikian. Nah, itu adalah peringatan agar kita jangan mengikuti. Nah, jadi keburukan-keburukan
dikisahkan di dalam Al-Quran tentang umat terdahulu itu secara tersirat adalah peringatan yang sampai kita termasuk yang dikhawatirkan oleh Nabi mengikuti keburukan-keburukan tersebut. Nah, di ayat selanjutnya, fa'amara ta'ala al-mu'minin an yatanadaw bil birr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman kalau berbisik-bisik di antara mereka, berbisik-bisik dalam kebaikan. Dan kata-kata albir itu adalah kata yang menghimpun seluruh bentuk kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah dan kebaikan yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Sama halnya juga dengan takwa, bil birri wat taqwa, itu adalah suatu lafaz yang menghimpun seluruh jami' al-maharim, jami' litarkil maharim wal ma'adim, yang menghimpun seluruh bentuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita diperintahkan, sehingga apa yang terucap ya dari lisan kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik, termasuk ketika kita sedang berbisik-bisik dengan saudara kita. Ya, paling memang tidak terjatuh dalam perkara yang haram, ya, perkara-perkara yang mubah, ya, dia hukumnya adalah mubah. Fal mu'min yamtathilu hadzal amr al-ilahi. Jadi seorang ciri khas seorang mukmin, ia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dalam hal ketika berbisik-bisik, berbisiklah pada kebaikan dan ketakwaan. Fala tajiduhu munadiyan wa mutahadditsan illa bima yuqarribuhu min Allah. Ciri khas seorang mukmin, engkau tidak mendapatinya ketika berbisik atau berbicara dengan saudaranya kecuali dengan pembicaraan yang yuqarribuhu min Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak sebatas di dalam ibadah-ibadah ritual kita, sholat, berzikir, baca, tidak hanya di situ saja, tapi sarana mendekatkan diri kepada Allah itu sangat banyak. Di antaranya adalah melalui ucapan-ucapan yang baik yang kita ucapkan. Ya, jadi ketika misalnya kita mengajak orang pergi sholat, maka kita hadirkan niat, kita ajak orang itu, semua dengan ajakan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu di antara motivasi yang membuat kita melakukan kebaikan itu adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaidunahu min sukhtihi, dan wa yubaiduhu min sukhtihi, dan menjauhkannya dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri daripada seorang mukmin. Wal fajiru yatahawanu bi amrillah. Sedangkan orang yang buruk itu cirinya adalah menyepelekan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis dikatakan, digambarkan oleh Nabi SAW, gambaran bagaimana orang yang buruk itu menyepelekan suatu keburukan itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagi orang beriman, suatu keburukan itu ketika seseorang terjerumus di dalamnya itu seperti ada gunung yang akan menjatuhi dirinya. Dianggap sesuatu yang sangat besar sehingga segera bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang menyepelekan itu yang seperti lalat saja yang hinggap, hanya dengan gerakan sedikit akan pergi dengan sendirinya, akan hilang dampaknya. Seperti itulah orang yang menyepelekan keburukan. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada ayat-ayat ini kita diberikan beragam nasihat, berkaitan dalam hal-hal yang menyangkut bagaimana dengan muamalah kita sehari-hari. Salah satunya adalah ketika kita berada dalam suatu majelis, ketika berada dalam suatu perkumpulan, maka
maka ketika kita akan berbisik kepada saudara kita, maka jangan sampai kita tidak mengikutkan saudara kita yang lain, dan juga ketika kita berbincang-bincang sesama kita, maka jangan sampai perbincangan itu terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Dan disinilah pentingnya bagi kita untuk saling mengingatkan, karena di ruang-ruang seperti itulah yang kadang berat untuk mengingatkan, apalagi ketika perbincangan itu sedang asyik seorang berbincang, ya, terkadang tanpa disadari ada hal-hal yang diharamkan, maka terkadang tidak mudah untuk kemudian memberikan nasihat. Tetapi ketika kita berhasil memberikan nasihat, dan kita memberikan nasihat semata-mata niatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, maka itu menjadi kebaikan yang sangat istimewa di sisi Allah SWT. Karena suatu kebaikan itu memiliki nilai istimewa kalau kebaikan itu tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi ketika kita yang ibaratnya kebaikan itu sudah mati, kemudian kita hidupkan, ya, artinya kita yang melakukannya, kita yang mempeloporinya, maka itulah yang akan memiliki nilai istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.